Halo teman-teman semua, hari ini kita sedang memasuki sebuah area, sebuah wilayah yang begitu berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Hari ini kita dihadapkan dengan sebuah kondisi digital oriented. Segala hal yang kita lakukan selalu berdasarkan dengan digital, termasuk dalam kegiatan public speaking. Dulu kita ramai berbicara di depan publik dengan orang real. Hari ini kita dihadapkan dengan kondisi ruangan yang virtual. Audiensnya tidak ada secara langsung, tapi ada di layar handphone, laptop, dan lainnya. Selain itu juga banyak aktivitas lain yang sekarang bermunculan, termasuk profesi seorang vlogger. Medianya banyak, dari mulai YouTube, blog, dan lain-lain. Akhirnya, banyak orang yang menyadari vlog bisa menjadi sebuah media untuk berbagi, untuk berpromosi, berjualan, dan banyak hal. Artinya, semua orang punya potensi teman-teman untuk menjadi seorang vlogger. Minimalnya bikin konten keseharian atau apapun. Dan gak terlalu rumit sebenarnya. Sekarang dengan modal gadget, HP, kita sudah bisa bikin sebuah konten dalam video blog alias vlog. Tapi kan Kang, saya orangnya pemalu, gak pede. Bisa gak sih bikin konten? Come on teman-teman, gak usah terlalu banyak alasan. Ini soal mau atau tidak, mau berlatih dan mencoba atau tidak. Jadi, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mulai menggunakan video blog sebagai media berbagi, berpromosi. Apalagi misalkan teman-teman yang tinggal di daerah wisata seperti Belitung, bisa digunakan untuk media promosi, media ajakan untuk orang-orang berwisata ke Belitung. Lalu bagaimana caranya untuk mulai menumbuhkan rasa percaya diri ketika akan ngevlog, sehingga teman-teman nggak ragu lagi, nggak khawatir lagi, dan akhirnya yakin saya siap ngevlog. Sederhana teman-teman semua, tolong diingat baik-baik poinnya. Agar teman-teman bisa semakin pede untuk bikin sebuah konten vlog, yang pertama diingat adalah ide. Percayalah, ide yang teman-teman sampaikan itu berharga dan berbeda. Bicara soal storytelling, cerita pribadi, saya selalu percaya cerita setiap orang itu berbeda-beda. Ini sudah menjadi modal berharga. Yang pertama adalah konten atau ide. Ide Anda, cerita teman-teman pasti berharga. Yang kedua, fokus pada kelebihan teman-teman. Kalau bicara soal saya kan nggak bisa A, saya kan nggak bisa B, teman-teman yang lain juga banyak kekurangannya. Fokusnya adalah apa yang teman-teman miliki, apa yang teman-teman bisa, apa yang teman-teman kuasai, itu yang dibagikan. Misalkan nih, teman-teman jagonya memasak, ya udah bikin konten vlog tentang memasak. Teman-teman senangnya traveling, ya udah bikin konten vlog tentang traveling. Gak usah yang ribet-ribet, hal-hal sederhana aja, keseharian, bikin sebuah konten vlog dan share di sosial media teman-teman. Oke? Yang kedua adalah mulai dari apa yang teman-teman suka dan kelebihan teman-teman. Yang ketiga adalah persiapan dan latihan. Seorang vlogger yang baik bukan yang tiba-tiba langsung nge-vlog. Pasti ada persiapan dan latihannya. Misal tuh tadi, saya pengen bikin konten vlog tentang pariwisata di Belitung. Ya udah, mulai cek lokasinya, riset materi-materi apa yang bisa dibahas di vlog, kemudian latihan tuh ngomong depan kamera. Biasain ngomong depan kamera, natap layar tuh gimana, natap kamera tuh gimana, lalu bangun suasana dengan audiens. Oke, persiapan dan latihan. Dan yang keempat, teman-teman yang perlu diingat adalah karya pertama itu gak mungkin bagus. Yang namanya karya pertama pasti jelek. Itu yang disampaikan oleh seorang komedian ternama, Pandji Pragiwaksono, yang sekarang menjadi seorang komika top di Indonesia. Jadi saat teman-teman ingin memulai pertama kali bikin vlog, gak usah ragu. Karya pertama gak mungkin bagus. Teruslah berkarya, dari yang pertama perbaiki, perbanyak, biasakan, sehingga alhasil semakin sering bikin video, semakin sering latihan, semakin sering persiapan, video teman-teman akan kian membaik di suatu saat nanti. So buat teman-teman semua yang sekarang masih berpikir setengah-setengah, masih ragu, masih ngerasa minder dan gak pede untuk bikin vlog, gak usah ragu teman-teman. Teman-teman sudah punya sumber dayanya, sudah punya ide terbaiknya, sudah punya kelebihan, hal yang disukai. Tinggal teman-teman fokus persiapan, latihan, lalu buat karya sebanyak mungkin. So, buat teman-teman semua yang mendengarkan, buat anak-anak muda yang punya karya,
yang ingin berbagi inspirasi, yang ingin berkontribusi, mulai hari ini kita biasakan, kita bangun kebiasaan baik, kita bikin vlog dan bagikan inspirasi kepada banyak orang. Saya Fauzi, terima kasih.